Sebagai ormas, tujuan musyawarah luar biasa, atau Musluk Majelis Tinggi Dewan Pendiri, atau MTDP Ormas Laskar Merah Putih, selain untuk menyelamatkan roh dan keberadaan organisasi, dari kehancuran dan kemusnahan, akibat konflik internal berkepanjangan, juga untuk menyatukan kembali, persatuan dan kesatuan, keluarga besar Laskar Merah Putih. Musluk yang akan digelar MTDP, 1-3 Oktober 2023, sesuai kewenangan seperti diatur Bab 3, Pasal 7, Anggaran Dasar Ormas Laskar Merah Putih, pedomannya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan, dengan Akta Pendirian Tintin Surtini SH, MH, MKN, nomor 9, tanggal 05, tahun 2014. Demikian ditegaskan Ketua MTDP, Hafizul Rahman Awan, kepada Ketua Markas Daerah, atau Kamada Laskar Merah Putih, Provinsi Bengkulu, Khairuddin MDK, yang juga produser eksekutif Bintang TV, dan pemimpin redaksi media online Agen 07, melalui sambungan telepon selular, Sabtu, 16 September 2023, di Bengkulu. Hingga hari ini, belum ada perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih, yang menjadi satu kesatuan, dengan Akta Pendirian Tintin Surtini. Dengan demikian, apapun yang dilakukan atas nama Ormas Laskar Merah Putih, termasuk musyawarah luar biasa, acuan atau pedomannya, wajib anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Akta Pendirian Notaris Tintin Surtini. Jika tidak, apapun yang dilakukan atas nama Ormas Laskar Merah Putih, termasuk menggelar musyawarah luar biasa, tidak sah. MTDP tidak mau melakukan kesalahan, sekecil apapun, karena dampaknya luas sekali, yaitu terganggunya tata kelola kepengurusan organisasi seluruh tingkatan, di seluruh Indonesia, kata Hafizul Rahman Awan. Dia juga menyebutkan, digelarnya musyawarah luar biasa, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, kelompok siapapun, tetapi murni untuk perbaikan Ormas Laskar Merah Putih, sebagai aset bangsa, tempat berhimpun anak bangsa, dengan satu tekad, NKRI harga mati, dan Sang Saka Merah Putih, tetap berkibar dari Sabang, hingga Merauke. Menjawab pertanyaan, tentang adanya keinginan, MTDP tidak menggelar musyawarah luar biasa, tetapi musyawarah dipercepat, menurut Hafizur, karena periode kepengurusan 2019-2024, masih tersisa, musyawarah dipercepat, harus diputuskan dalam forum musyawarah luar biasa. Bisa saja, seketika itu juga, musyawarah luar biasa, dirubah menjadi musyawarah dipercepat, tetapi harus berdasarkan keputusan forum musyawarah luar biasa. Kita lihat saja nanti, jika musyawarah dipercepat, memang keinginan bersama, kenapa tidak, ujar Hafizul Rahman Awan. Terpisah, Kamada Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, Khairuddin MDK, ketika diminta pendapat, terkait pernyataan Ketua MTDP, Hafizul Rahman Awan, bahwa musyawarah luar biasa, wajib mempedomani anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Akta Pendirian Notaris Tintin Surtini. Wartawan senior, yang oleh para wartawan di Provinsi Bengkulu, kerap disapa Suhu, secara spontan, mengatakan, memang harus, jika tidak ingin melakukan kesalahan besar. Dalam perkara sengketa SKTBH, atau Surat Keterangan Terdaftar Berbadan Hukum, dan AHU, atau Administrasi Hukum Umum, dengan Menteri Hukum dan HAM, Arsyad Chanu, Ketua Umum Markas Besar, hasil musyawarah MTDP, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Akta Pendirian Tintin Surtini, menang, baik di Petun, PT Tun, dan Mahkamah Agung. Fakta tersebut, selain merupakan fakta hukum, yang tidak terbantahkan, sekaligus merupakan bukti, bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Ormas Laskar Merah Putih, yang menjadi bagian tidak terpisahkan, Akta Pendirian Tintin Surtini, adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yang secara hukum juga, diakui pemerintah atau negara, ujar Khairuddin MDK. Malangnya, belum sempat mendapat SKTBH dan AHU, Arsyad Chanu, diberhentikan oleh MTDP, dari jabatan Ketua Umum, dan Badan Pengurus Markas Besar, yang dia pimpin diambil alih, juga oleh MTDP. Dengan demikian, Arsyad Chanu,
tidak lagi memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk meminta Kemenkumham RI menerbitkan AHU Markas Besar Laskar Merah Putih dengan Ketua Umum Arsyad Chanu, jelasnya. Disinggung tentang putusan Petun, PT Tun, dan Mahkamah Agung yang memerintahkan Kemenkumham menerbitkan surat keputusan Menkumham RI tentang pengesahan Markas Besar Laskar Merah Putih dengan Ketua Umum Arsyad Chanu. Menurut Khairuddin MDK, melaksanakan amar putusan hukum tentu saja tidak dengan melanggar hukum atau peraturan dan perundang-undangan lain. Pemberhentian Arsyad Chanu dari jabatan Ketua Umum Mabes oleh MTDP sah karena memang kewenangan MTDP berdasarkan Bab 3, Pasal 7, Anggaran Dasar Ormas Laskar Merah Putih. Pasal 30, Ayat 1, Perpu Nomor 2, 2017, tentang perubahan atas Undang-Undang 17, 2013, tentang Ormas, mengamanatkan struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lain yang berkaitan dengan kepengurusan, diatur dalam AD, dan atau ART. Ayat 2, dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yang baru, diberitahukan kepada kementerian, gubernur, atau bupati atau wali kota, sesuai kewenangannya, paling lama 30 hari, terhitung terjadinya perubahan kepengurusan. Berdasarkan data tertulis, pemberhentian Arsyad Chanu dari jabatan Ketua Umum, termasuk pengambil alihan Badan Pengurus Mabes, oleh MTDP, sudah diberitahukan secara tertulis kepada Kemenkumham RI, jelas Khairuddin MDK. Dari Studio Bintang TV Bengkulu, Anugrah Halilintar dan Bintang Arjuna Putra, serta juru kamera Marco Melandri melaporkan. Kami Laskar Merah Putih, siap berkorban jiwa raga, mempertahankan, menyelamatkan, menjaga negeri tercinta Indonesia. Kami Laskar